Rasulullah SAW itu mengingatkan kita, man arada dunia fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man arada huma fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin sukses dunianya, kuasai ilmu pengetahuan. Barang siapa yang ingin berhasil akhiratnya, kuasai ilmu pengetahuan. Barang siapa yang ingin memiliki dua-duanya, kuasai ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya mungkin Rasulullah pernah mengatakan begini, bahwa majelis ilmu itu bagaikan taman surgawi. Surga datang lebih awal di dalam bumi ini. Jadi kalau kita punya majelis taklim, punya majelis ilmu, punya kampus dan punya tempat belajar, syukuri, sebab itu dianggap sebagai taman surga. Nabi juga mengingatkan kepada kita semuanya, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Subhanallah. Jadi tidak ada kata ending, tidak ada kata akhir dalam sebuah ilmu pengetahuan. Nabi diperintahkan untuk belajar ketika ia berumur 40 tahun. Iqra, bacalah. Nah coba. Kalau 40 tahun, orang itu sudah profesor kalau untuk ukuran Indonesia kan. Majelis ilmu itu adalah majelis surgawi. Itu lukisannya Rasulullah SAW. Dengan majelis itu kita bisa bertanya. Dengan jawaban itu nanti kita bisa menjalani kehidupan yang tenang, tentram. Kenapa? Karena ada roadmap-nya, peta jalan kita itu. Bersyukurlah yang punya majelis taklim. Bahkan ada yang punya lebih dari 10 macam majelis taklim. Karena itu para pemirsa, saya ingin ingatkan bahwa ilmu yang kita harus cari itu bukan saja ilmu sifatnya fisika, biologi, kimia, ilmu-ilmu agama, fikih, tapi ada juga ilmu yang lain yang harus kita cari. Ilmu yang sifatnya ilmu batinia, ilmu lahiriah, kontemplasi, bagaimana bisa kita khusyuk dalam salat, bagaimana menenangkan jiwa ini, bagaimana mempraktekkan keluhuran budi pekerti ini. Ya, maka itu kita harus berani belajar apa yang saya sering sebutkan, impersonal teachers. Guru kita itu jangan hanya orang, tetapi juga kita bisa belajar kepada pohon, seperti Nabi Musa, surah Al-Qasas ayat 30. Nabi Sulaiman belajarnya kepada burung, wa ulimna mantiqat thair. Semuanya ini adalah ayat yang harus dibaca. Sanurihim ayatina fil afaqi, kami bentangkan ayat-ayat kami. Jadi alam semesta ini adalah ayat Allah yang harus dibaca. Ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad, iqra, bacalah. Apa yang mau dibaca? Kan bukan Quran. Quran belum turunkan pada waktu itu. Jadi ayat yang harus dibaca Nabi Muhammad pada waktu itu ialah alam semesta ini sebagai hamparan ayat-ayat Allah. Ayat artinya tanda. Tandanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu Bapak Ibu dan para pemirsa, bacalah dan terus bacalah. Yang dibaca tentu bukan hanya huruf-huruf kecil, tapi huruf besar dalam bentuk alam semesta ini. Ambillah i'tibar dalam kehidupannya. Insya Allah pasti kita akan cerdas emosi, cerdas batin, dan cerdas intelektual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.